Oke. Halo, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 3 dengan saya Fadila Dunur Aini. Terus ada teman saya Maria Ariana, Maria Gabriela, Nadia Hareva, Naufal Hilmi. Hari ini kami akan mempresentasikan software desain dokumen atau SDD untuk Ananda Kids. Ini adalah dokumen teknis versi 1.0 yang menggambarkan bagaimana sistem website toko online Ananda Kids akan dibangun. Platformnya berbasis Django, PostgreSQL, Redis, dan terintegrasi dengan Midtrans sebagai payment gateway. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Naufal. Oke, berikutnya ada 8 poin yang akan kita bahas dalam bisnis D2C. Yang pertama, tentang Ananda Kids dan model bisnis D2C. Kedua, fitur utama dan rekrutmen. Keempat, feedback loop sebagai fitur unggulan. 5, desain database dan kamus data. 6, keamanan sistem, ada 11 lapisan. 7, integrasi IPE eksternal. 8, kesimpulan dan ringkasan rekrutmen. Apa itu D2C? D2C adalah brand yang menjual langsung ke konsumen akhir tanpa perantara marketplace. Keuntungannya yaitu margin lebih tinggi, kepemilikan data pelanggan, dan kontrol pengalaman pelanggan. Lokasi Ananda Kids ini yaitu ada di Purbalingga, Jawa Tengah. Produk yang akan dijual yaitu fashion anak sekitar 6 bulan sampai 12-14 tahun. Model bisnis ini yaitu D2C, Direct to Consumer. Platformnya yaitu website berbasis Django. Selanjutnya ada 8 fitur utama dan 54 requirement. Nah, ini merupakan ringkasan fitur dengan jumlah requirement per fitur. Nah, dari feedback loop ini diberikan penekanan khusus bagi fitur strategis. Nah, yang pertama itu ada katalog produk, lalu yang kedua itu ada registrasi dan login. Nah, di mana akun pembeli akan diregistrasi melalui halaman login ini. Terus yang ketiga itu ada keranjang dan checkout. Nah, di sini tuh akun pembeli akan melakukan proses belanja hingga ke konfirmasi untuk pesanan. Lalu yang keempat itu pembayaran digital. Nah, ini kita nanti akan memakai via Midtrans multi metode. Nah, yang kelima itu ada pelacakan pesanan, di mana di sini status dan nomor resi itu akan ditampilkan secara real time. Lalu ada feedback loop, itu rate, di mana ini adalah yang paling strategis. Nah, nanti akan dibahas di slide berikutnya ya teman-teman. Lalu selanjutnya itu ada dashboard admin, di mana di sini admin akan bisa memanajemen produk, pesanan, dan hingga laporan penjualan. Lalu yang terakhir itu ada keamanan sistem, di mana ada 11 lapisan perlindungan sistem. Nah, di sini juga ada feedback loop yang merupakan fitur unggulan dari website ini nanti. Yang pertama itu ada rating bintang, di mana hanya diisi oleh pembeli yang sudah bertransaksi dan selesai, bukan sembarangan orang bisa mengomentari, dan juga bukan penjualnya yang bisa memberikan rating ini. Lalu ada komentar pelanggan. Nah, di mana di sini nanti akan kita buat maksimal 50 karakter dengan opsi anonimisasi sebagian untuk privasi. Lalu selanjutnya itu akan ada like dan dislike ulasan. Nah, di sini ulasan yang paling bermanfaat otomatis akan naik ke atas, dan ulasan yang tadinya lumayan jelek mungkin akan ditata yang ke paling bawah gitu. Nanti kita akan atur sesuai kebutuhan pemilik tokonya. Selanjutnya itu ada survei kepuasan, di mana itu akan dikirim otomatis
gratis melalui via email 3 hari setelah pemesanan selesai dan berisi 5 pertanyaan pilihan ganda. Lalu selanjutnya itu ada form kritik dan saran, di mana bisa diisi siapa saja termasuk tamu, dan ada kategori juga status penanganan oleh admin. Lalu ada testimoni foto, di mana pembeli akan mengirim foto itu maksimal 3 foto saja dan itu harus disetujui oleh admin terlebih dahulu. Selanjutnya, Oke, selanjutnya untuk desain database. Untuk menyimpan seluruh data sistem, Ananda Kids ini menggunakan PostgreSQL yang dikelola melalui Django. Terdapat 7 tabel utama, yaitu yang pertama ada tabel user-user untuk data pengguna, yang kedua ada produk untuk data produk, yang ketiga ada order untuk transaksi, yang keempat ada feedback review untuk rating dan komentar. Yang kelima ada feedback foto untuk foto testimoni. Yang keenam ada feedback survei untuk hasil survei kepuasan. Dan yang terakhir ada feedback suggestion untuk kritik dan saran pelanggan. Jadi seluruh tabel ini saling terhubung menggunakan foreign key, sehingga data tetap konsisten dan mudah dikelola, serta mendukung proses analisis serta pengambilan keputusan bisnis. Next. Selanjutnya ada keamanan sistem, yaitu untuk menjaga keamanan data dan transaksi. Sistem menerapkan 11 lapisan keamanan yang dibagi ke dalam 4 kategori. Yang pertama yaitu keamanan komunikasi, yaitu seluruh koneksi menggunakan HTTPS atau TLS, sehingga data terenkripsi saat dikirim. Yang kedua, keamanan akun pengguna dengan password yang disimpan menggunakan bcrypt dan pembatasan percobaan login maksimal 5 kali, serta autentikasi menggunakan JWT token. Yang ketiga ada perlindungan dari serangan melalui penggunaan Django ORM dan mencegah SQL injection, CSRF middleware untuk mencegah serangan, CSRF, dan validasi file upload menggunakan Python Magic. Lalu yang terakhir ada akses dan audit, yaitu pembatasan akses admin, pencatatan aktivitas sistem melalui audit log, serta backup database otomatis setiap hari. Dengan penerapan keamanan berlapis ini, data pelanggan dan transaksi dapat terlindungi dengan lebih baik sesuai praktik keamanan aplikasi web modern. Yang berikut ada integrasi API eksternal. Platform ini terhubung dengan 3 layanan eksternal, yaitu Midtrans sebagai payment gateway mendukung 9 metode pembayaran termasuk bank, transfer, kris, GoPay, OVO, dan Dana. Notifikasi pembayaran dikirim otomatis via webhook. Raja Ongkir untuk kalkulasi ongkos kirim. Real time ke seluruh Indonesia mendukung JNE, JNT, Si Cepat, dan Pos Indonesia. Yang berikut SMTP via SendGrid atau Gmail untuk mail. Mulai dari verifikasi akun, konfirmasi pembayaran dalam 5 menit, hingga pengiriman survei kepuasan otomatis via Celery. Yang berikut ringkasan dan kesimpulan. Sebagai penutup, ini gambaran besar platform. 54 requirements teknis dan yang terstruktur, 8 fitur utama yang paling terintegrasi, 11 lapisan keamanan lintas 4 kategori, 7 Django aplikasi yang terpisah per domain, mudah dikembangkan dan maintain, 3 integrasi API eksternal. Oke, demikian presentasi Ananda Kids dari kami. Silahkan jika penonton ada pertanyaan atau masukan yang ingin didiskusikan, bisa langsung komen di bawah ya. Bye-bye.